Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk menonton dan menyimak tayangan ini. Tayangan ini merupakan bentuk pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran dalam sertifikasi pendidik untuk dosen 2025. Perkenalkan, nama saya Endah Wening Budiningrum. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi D3 Manajemen Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah akuntansi lanjut pada semester 3 dengan kode mata kuliah MKKN 224 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS mata kuliah teori dan 1 SKS mata kuliah praktikum. Alhamdulillah mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang kompetensi keahlian yang saya miliki saat ini. Saya di sini akan menyampaikan detail dari pelaksanaan mata kuliah ini yang tentunya mengacu pada metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Sesuai yang tertuang di RPS, Delivery yaitu bagaimana saya menyampaikan materi pada saat kuliah. Interaction yaitu interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa ketika perkuliahan. Assessment sendiri yaitu berkaitan dengan sistem penilaian yang saya lakukan. Mata kuliah akuntansi lanjutan itu merupakan lanjutan dari mata kuliah pengantar akuntansi. Mata kuliah ini menjelaskan tentang unsur-unsur neraca yang meliputi aktiva, kewajiban, dan modal. Dan perlakuan akuntansi dalam melakukan pencatatan-pencatatan terhadap berbagai macam transaksi, terutama berkaitan dengan susunan laporan keuangan sebagai alat pemberi informasi baik bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Untuk mata kuliah akuntansi lanjutan ini, CPL-nya berdasarkan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus melalui mata kuliah bersangkutan yang meliputi S9, P2, KU2, KK3. CPMK, mata kuliah akuntansi lanjutan adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami konsep dan prosedur akuntansi mendasar, terus kegunaan serta proses akuntansi dalam rangka menyusun informasi akuntansi yang berguna bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan dalam bentuk laporan keuangan pada berbagai bentuk badan usaha. Dari CPMK tersebut dikategorikan lagi menjadi 12 sub CPMK, yaitu ada sistem pengendalian intern terhadap kas yang meliputi kas kecil dan rekonsiliasi bank, terus kemudian piutang yang meliputi piutang dagang dan piutang wesel, terus kemudian pengendalian dan harga pokok persediaan meliputi sistem periodik dan sistem perpetual, harga perolehan aktiva tetap, depresiasi dan penghentian aktiva tetap, terus kemudian ada surat berharga meliputi obligasi dan modal saham. Nah, itu untuk CPMK, sub CPMK. Nah, metode pembelajaran yang saya gunakan itu adalah PBL, yaitu Problem Based Learning, yang menyajikan proses pembelajaran dengan beragam kasus. Jadi setiap kali pembelajaran ada contoh-contoh kasus yang ada di dunia nyata. Selain itu, saya mengevaluasi untuk menguji pemahaman mahasiswa terkait pembelajaran yang telah dilaksanakan melalui kuis di kelas dan latihan soal. Nah, selain itu, saya juga menginstruksikan mahasiswa agar membuat ringkasan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dengan tujuan agar mahasiswa memperoleh pemahaman dasar sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Untuk proses asesmen yang saya lakukan sesuai dengan ketentuan Kaprodian dengan komponen penilaian terdiri dari presensi 25%, tugas 10%, keaktifan 5%, dan untuk ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester 30%.
Sebagai penjelasan dari penjelasan saya, berikut pemaparan audiovisual rencana pembelajaran semester mata kuliah akuntansi lanjutan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini ketemu lagi di akuntansi lanjutan ya. Kemarin kita sudah belajar tentang aktiva tetap, ya toh. Sudah belajar tentang aktiva tetap, tentang harga perolehannya juga kita sudah belajar. Nah, masih ingat nggak aktiva tetap itu apa saja? Ayo. Siapa? Ayo. Aktiva tetap itu kayak tanah. Tempat dia. Oke, tanah. Bangunan, oke. Mesin, oke. Kendaraan, oke. Itu aktiva tetap berwujud, oke ya. Nah, itu nanti yang akan kita bahas tentang depresiasinya. Nah, kalau gedung itu kan kita masih ingat ya, kita kalau gedung itu biayanya untuk harga perolehannya kalau membangun sendiri kan bisa dihitung ya. Ya kan, biaya-biaya dikeluarkan berapa saja. Kemudian ini apa itu namanya, kalau beli kendaraan ya kan, atau mesin itu kan nanti harga perolehannya sudah dihitung. Atau bahkan ketika kita belinya secara lamsam, mana sudah belajar ya untuk itu ya. Oke, nah kita sekarang lanjutkan yaitu tentang depresiasi aktiva tetap. Nah, aktiva tetap ini kan apa ya? Ketika digunakan kan dalam jangka waktu tertentu pasti akan aus ya kan? Maka ada namanya depresiasi aktiva tetap. Nah, depresiasi itu atau biasa disebut penyusutan, biasanya gitu ya, bahasanya penyusutan. Nah, oke, Anda kan sebelum kuliah sudah bikin resume kan? Iya nggak? Nah, ingat nggak bacanya ada nggak depresiasi itu apa? Apa? Ayo, depresiasi itu apa? Oke, proses pengalokasian harga perolehan. Oke, proses pengalokasian harga perolehan selama masa manfaat atau umur ekonomi. Nah, itu yang disebut dengan depresiasi. Nah, apa itu depresiasi ini? Apa ya? Penilaian bukan ini ya, bukan penilaian aktifanya jadi sekian gitu enggak ya, tapi ini proses pengalokasian harga perolehan. Kemarin kan kita sudah menghitung harga perolehan, ya kan? Itu dialokasikan. Nah, selama masa manfaatnya. Nah, ini ada beberapa metode nanti untuk penghitungan depresiasi. Nah, kalau akumulasi depresiasi itu nanti total keseluruhan, ya nggak? Total keseluruhan dari biaya-biaya depresiasi yang telah kita keluarkan. Nah, lanjut. Nah, bagaimana akuntansinya? Nah, ini yang harus kita pahami. Bagaimana akuntansi untuk depresiasi itu sendiri. Yang pertama, kita harus tahu nih harga perolehan. Kemarin kita sudah pelajari ya, bagaimana menghitung harga perolehan gitu. Nah, sekarang itu informasi pertama yang harus Anda pahami nanti ketika mau menghitung depresiasi. Yang kedua, nilai residu atau nilai sisa. Jadi aktiva tetap tadi yang berwujud tadi ketika sudah tidak digunakan lagi itu kan bisa dijual, betul nggak? Nah, itu biasanya nilainya berapa gitu. Itu yang disebut dengan nilai residu atau nilai sisa. Mungkin kita tidak tahu pastinya, maka diperkirakan. Kira-kira nanti gitu loh. Kalau sudah tidak terpakai lagi nilainya akan menjadi sekian gitu. Nah, itu disebut nilai residu atau nilai sisa. Kemudian yang ketiga apa? Masa manfaat atau umur ekonomis. Nah, aktiva tetap berwujud ini ketika kita pakai, kita gunakan itu pasti ada usianya, ya enggak? Handphone Anda misalkan ada usianya enggak? Ada kan? Nah, biasanya kan sudah 3 tahun itu pasti ganti. Tapi kalau Anda kurang dari 3 tahun ganti ya, model baru ganti. Tapi kalau di perusahaan tidak seperti itu, ganti ya mungkin kalau perusahaannya teknologi mungkin seperti itu ya. Tapi kalau di mesin pabrik ya kan itu kan
otomatis dia menggunakan selama masa manfaatnya. Nah, masa manfaat ini nanti ukurannya kalau bisa tahun, berapa tahun, bisa juga kilometer kalau kendaraan, ya kan? Truk dipakai berapa kilometer kan gitu. Atau jam sen juga bisa kalau mesin ya, berapa jam sen dia dapat mengoperasionalkan. Itu disebut masa manfaat. Nah, ada 4 metode, apa saja? Garis lurus, oke, dan oke. Nah, ada 4 metode, yaitu metode garis lurus atau straight line method. Ini nanti dari tahun ke tahun nilainya sama kan gitu. Terus kemudian ada saldo menurun, ya kan. Terus ada metode unit produksi dan jumlah angka tahun. Nah, kita akan bahas satu persatu, oke? Nah, metode garis lurus. Nah, kalau namanya garis lurus itu kan lurus, terus sama, terus gitu ya. Itu metode garis lurus. Nah, di metode garis lurus ini depresiasi itu dibebankan secara menata. Tahun 1, 2, 3 dan seterusnya itu sama rata, ya. Nah, terus kemudian gimana cara menghitungnya? Oh, ini garisnya ketinggian, seharusnya di bawah ya. Jadi harga perolehan dikurangi taksiran nilai residu dibagi estimasi umur manfaat. Ini maaf ya, garisnya naik. Ya. Jadi kalau kita mau menghitung depresiasi dengan metode garis lurus, maka harga perolehan akibat tersebut dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan masa manfaat. Oke. Nah, ini kasus satu ya, kita coba pakai kasus biar kita bisa menghitung bersama. Yang pertama kasus contoh 1 ya, PT ABC pada tanggal 1 Januari 2024 membeli sebuah mesin, ya. Nah, mesinnya itu dipakai di awal tahun sehingga lebih mudah ya ini ya. Karena nanti kalau dimulai tidak di awal tahun, nanti kita akan menghitung dari bulan berapa, nanti jatuhnya di bulan berapa gitu. Nah, harga perolehan mesin sudah diketahui langsung 20 juta. Taksiran nilai sisa atau nilai residu itu adalah berapa? 0 rupiah. Jadi mesinnya udah nggak dipakai, nggak laku lagi gitu. Dirongsokkan nggak laku gitu. Terus kemudian taksiran umur manfaatnya adalah 5 tahun. Oke, terus tanggal kematiannya 1 Januari 2024. Nah, untuk lebih mudahnya kita menghitung biaya depresiasi, kita bisa bikin namanya tabel depresiasi. Nah, tapi sebelum itu kita hitung seperti ini. Maka besarnya penyusutan atau depresiasi itu tadi ya, ini garisnya juga naik ini tadi. Jadi harga perolehannya 20 juta ya, dikurangi dengan taksiran ya, nilai residunya 0 kan. Nah, itu dibagi 5 tahun. Jadi depresiasinya atau penyusutannya adalah 4 juta per tahun. Nah, maka nanti biaya depresiasinya dari tahun ke tahun adalah 4 tahun. Bisa juga dilihat dari tarif. Nah, pakai tarif. Kalau pakai tarif kita membagi dari 100%. Jadi tarif 100% dibagi masa manfaat. Jadi 100% dibagi 5. Jadi per tahunnya tarifnya adalah 20%. Nah, oke. Nah, untuk perhitungan biaya depresiasi untuk metode garis lurus itu kita harus tahu harga perolehan terdepresiasi. Ya, harga perolehan terdepresiasi itu adalah harga perolehan dikurangi nilai residu. Ya, nah ini ada 20 juta dikurangi 0 ya tetap 20 juta, ya kan? Kalau nilai buku, wah ingat ya nilai buku. Nilai buku itu harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi. Nah, kita coba ya untuk memudahkan kita pakai ini. Metode garis lurus kita pakai tabel. Nah, ini untuk tahun pertama di 2024 ya kan, harga perolehan di depresiasinya 20 juta, tarifnya 20%, biaya depresiasinya 4 juta, akumulasi depresiasinya masih 4 juta, nilai bukunya adalah 16 juta. Nah, tahu ya 16 juta diperoleh dari mana?
Berapa? 20 dikurangi 4 juta. Oke. Nah, jurnalnya di tanggal 31 Desember 2024 adalah bisa biaya depresiasi mesin, ya kan? Dan akumulasi depresiasi mesin di sisi kredit. Siapa yang mau coba tahun 2025? Ayo, sini di papan saja. Ayo, oke, ayo Mbak. Aca. Nah, pakai papan aja, nggak usah pakai garis, langsung tahunnya aja 2025. Nggak usah Oke, harga perolehan terdepresiasi sama 20 juta ya. Oke, tarif 20%. Oke, biaya depresiasinya. Oke, jangan lupa rupiahnya, nanti angkanya nggak jadi rupiah, nanti nggak ada RP-nya di depan. Nah, akumulasi depresiasinya berapa Mbak Aca? 8 juta, betul? Oke, 8 juta. Nah, nilai bukunya? Berapa ya nilai bukunya? 12 juta, betul. Jadi harga perolehannya 20 juta dikurangi akumulasi depresiasi. Oke, terima kasih Mbak Aca. Selanjutnya dikerjakan di rumah ya? Ya. Lanjut. Seperti biasa nih. Metode yang kedua, saldo menurun ganda. Ya. Di metode saldo menurun ganda itu 2 kali tarif depresiasi garis lurus. Makanya gitu ya. Jadi tarifnya 2 kali. Tapi harga perolehan di depresiasinya itu yang berbeda. Untuk di metode saldo menurun ganda, ya, harga perolehan di depresiasi itu adalah nilai buku awal tahun, ya, nilai buku awal tahun. Masih ingat ya tadi nilai buku adalah harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi. Nah, yuk kita pakai ini lagi, tambah lagi ya. Nah, tahun 2024 harga perolehan di depresiasi dan nilai buku awal tahun ya. Jadi harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasinya masih 0 ya di awal tahun. Jadi 20 juta, tarifnya 2 kali depresiasi garis lurus. Jadi 40%. Ya, terus ketemu biaya depresiasinya berapa? 8 juta. Akumulasi depresiasinya 8 juta. Terus nilai bukunya 12 juta. Nah, nilai buku akhir tahun 2024 itu menjadi nilai buku awal tahun 2025. Siapa yang mau coba yang tahun 2025? Ayo. Siapa? Ayo, malu? Takut? Grogi? Enggak tak? Yuk, siapa? Oh, ngitung dulu. Yuk. Siapa yang sudah ketemu ngitungnya? Yuk, Mbak Ani. Yuk, maju. Ya. Oke, tahun 2025. Jadi nilai buku awal tahunnya berapa? 12 juta, betul. Karena nilai buku akhir tahun 2024 menjadi nilai buku awal tahun 2025. Oke, 12 juta. 40%, bantu ngitung itu ya, berarti ya. Berapa ayo? Berapa Mbak? Tolong bantu dong kalkulatornya. Berapa? Oh, 4.800.000. Oke. Akumulasinya jangan pakai itu. Pakai yang ini udah 8 juta tambah 4.800.000. Jadi 12 juta 800. Nilai bukunya berapa? Berapa itu? Jadinya 7.200.000. Iya? Iya, 7.200.000. Oke, sip, terima kasih. Ya. Oke, sisanya jurnalnya sama ya. Jurnalnya rekeningnya sama. Debitnya adalah biaya depresiasi, kreditnya
akumulasi depresiasi. Oke, nilainya sesuai dengan biaya depresiasi di tabel ini. Ini memudahkan kita untuk menghitungnya, kan gitu. Masih ada dua metode. Ini dilanjutkan ya, dilanjutkan di rumah. Nanti kita nilai minggu depan, ya. Kita nilai minggu depan. Wah, ini kosong, jurnalnya juga nanti dikerjakan. Oke, metode yang ketiga yaitu metode jumlah angka tahun. Nah, kali ini biaya depresiasi itu dihitung dari tarif, ya, tarifnya jumlah angka tahun. Tarifnya itu nanti pembilangnya itu adalah tahun-tahun pemakaian sisa tahun ya, sisa tahun pemakaian aktiva, sedangkan penyebutnya itu adalah jumlah, maaf, salah nggak ya? Ya, jumlah tahun sejak pertama hingga akhir tahun masa manfaat. Kebetulan kok di sini kan tarifnya kan berarti jumlah angka tahunnya berapa? Jumlah angka tahun masa manfaatnya berapa? Dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Berapa ini ya? 15. Oke. Jadi tarifnya nanti misalkan 2024 berarti 5 per 15. Tahu ya? 5 itu adalah sisa menurut ekonomisnya, 15 itu jumlah angka tahunnya. Nah, bagaimana nih? Bagaimana dengan harga perolehan didepresiasi? Harga perolehan didepresiasi adalah harga perolehan dikurangi nilai residu, sama dengan metode depresiasi garis lurus. Oke, ini. Jadi di tahun 2024 20 juta dikali tarifnya 5 per 15, ketemunya berapa ini? 6.660. Kita bulatkan ya. Terus akumulasi depresiasinya juga 6.666.667 rupiah. Nilai bukunya masih 13.333.333 rupiah. 3333. Oke, yang 2025 mau coba siapa? Yuk. Kok mata kasih ya. Kalau berarti langsung bawahnya aja Mbak. 2025 ya. Biasanya dibantu dong kalau pelakuannya 5 juta 5 juta 333 333 lagi. Oke. 12 hafal ini. Nah, oh iya, lanjut. Oke, good. Terima kasih. Terakhir, wah kata terakhir menyenangkan ya. Kata terakhir menyenangkan. Jumlahnya sama, ya, jumlahnya sama, hanya bedanya di nilainya. Oke, debitnya tetap depresiasi mesin atau biaya depresiasi mesin. Kreditnya tetap akumulasi depresiasi mesin, yang bedanya di sini. Ya, oke. Nah ini nanti sisanya seperti tadi dikerjakan di rumah. Terakhir metode satuan hasil. Nah ini tarifnya berdasarkan satuan hasil, ya, dari aktiva tersebut dapat digunakan ya. Nah tarifnya dengan membagi antara harga perolehan dengan nilai residu dibagi jumlah satuan hasilnya. Itu kalau satuan hasil ya. Ya kan, tadi kan nanti kalau truk itu ada kilometer ya. Nah besok untuk tugas berikutnya nanti mungkin pakai kendaraan, jadi pakai ada kilometernya gitu. Ini kebetulan kasusnya satuan hasil ya. Lanjutan contoh PT ABC tadi masih ya tetap, cuman satuan hasilnya itu dari tahun pertama hingga tahun ke-5 itu ada 5.000 unit, 4.500 unit, 4.000 unit, berapa ini 3.500 unit dan 3.000 unit. Nah kita akan jumlah ini semua, dijumlah semua. Itu nanti untuk membagi harga perolehan depresiasi. Nah tarifnya harga perolehan dikurangi nilai residu. Kebetulan tadi nilai residunya 0 ya. Dibagi jumlah satuan hasilnya. Nah ini 20 juta dibagi 20.000 unit. Ketemu tarifnya berapa ini? 1.000 unit. Jadi gampang ini. Nah, kita tinggal bagi nih di tahun 2024 tadi 5.000 ya.
ya dikali tarif 1000, depresiasinya 5 juta, ya akumulasi depresiasinya 5 juta dan nilai bukunya adalah 15 juta. Nah, yang tahun 2025 berapa tadi ya? 4,5 ya. Nah, ini Ibu aja deh. Ya, nah Ibu aja. 2025 berarti ini satuan hasilnya 4.500 dikali tarifnya 1.000, ketemunya berapa? Oh ya, agak ke sini ya, 4.500.000, akumulasi depresiasinya jadi 9.500.000, nilai bukunya ada 10.500.000. Oke, jumlahnya juga sama, tetap ya. Di akhir tahun depresiasi mesin sama akumulasi depresiasi mesinnya beda di sini. Sisanya Anda kerjakan ini. Nah, ini contoh kasus yang kedua. Wah. Nah, ini nanti untuk tugas Anda ya, kita kumpulkan minggu depan. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada nggak? Paham? Oke, kalau paham ya, kita akhiri ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau bisa dipahami ya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya untuk kalau belum paham. Ini sederhananya kita pakai tabel gitu loh. Mungkin kita bisa menghitungnya tanpa tabel ya. Tapi sebenarnya memudahkan kita dengan tabel gitu ya. Oke, cukup sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat ya. Sehat selalu untuk Anda. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.